Oh, Chusin. Sebelum keluar ya. Waduh. Kan tapi kan itu dia. Dapat tiganya bagus karena apa? Karena ada Chushin. Tapi ketiganya Hayabusa. Dan nanti ketika sudah beranjak ke band keempat, band kelima nih banyak yang bisa di band nih. Pove, satu. Povius bisa. Atau kalau misalkan Onyx Philippines mau yang lebih aman, nggak kena rusuh di early game, Hilda juga boleh. Hilda Chushin, bayangin. Kalau misalkan connect sama roamernya itu bakal ngerepotin Hayabusa. Dan bahkan masuknya Loyi di sini kan ya bisa mainin Hayabusa ya dengan Cold Shadow. Iya. Jalanin yang jauh juga akan jauh lebih aman untuk Onyx PH. Teknik yang kemarin ya. Iya. Diversion sama Quad Shadow. Terus ini kan View pakai Chusin ketemu Hayabusa kan. Iya. Nasibnya gimana lagi nih View dari tadi kasihan. Tapi gue rasa lebih mending ini. Karena kalau Hanzo, orang yang pakai Pinnacle Ninja itu udah gak takut apapun. Iya, Kalau Hayabusa masih ada takut salah timing dan sebagainya. Ada lagi statue ya. Ya kak, mantap kak. Wah, asik bener. Sonic rame banget ya. Iya. Udah FYP kah di Cikarang? Hah? Udah FYP maksudnya di Cikarang. Oh di sana. Iya. Belum diupload udah FVP aja nih. Iya, Povius, Chow. Oke. Jauhead. Hilda. Hilda kayaknya. Hilda. Atau Gatot Kaca juga bisa menjadi salah satu pilihan band. Garut Kaca ya, kayak bakal jadi good option yang bakal menuju ke Onyx Philippines karena hero nyaman ya untuk Brusko. Brusko ya. Tapi kalau aku mikirnya kayak sekalipun emang Gatot Kaca kelepas ya, Chushin bakal tetap lebih enak gak sih untuk ngepoke ke arah Gatotnya. Dan Gatot kayak susah banget gitu loh untuk menggapai ke arah Chushin. Makanya tadi gue bilangnya kayak yang mobilitas atau sekali masuk udah langsung selesai gitu kan. Kayaknya boleh edit sih. Oke. Ya, edit Kirk itu kayak maksa objektifnya gampang banget buat Onyx Philippines. Oke, dan Jauhead Hilda ya. Ya, betul. Oke, dan apakah justru editnya bakal bisa jatuh ke tangan dari Fraptizi? Dan Gatot Kaca dulu. Tuh. Seenggaknya gak high loss sih, itu aja. Ya itu Hylos sudah patung ya. Iya, diangkat terus ya. Again. Wow. Gwen menunjukkan kufranya. Wow, oke. Dan ini cuman tim Falcons berarti ya? Yang Iya. mainin Kufra sejauh ini. Iya, Doan makanya mereka. Ya mereka kalah sekali kemarin. Oke, dan juga berarti membutuhkan satu sosok EXP. Jadi Karena kita, ini Gatotnya juga masih flex soalnya. iya, jadi kita kayak kebaca ya. Jadi udah ketemu jawabannya kenapa mereka band Jauhead padahal mereka yang main Suyo, ternyata mereka emang pengen main Kufra. Oke. Yap. Jauhead bukan opsi untuk mereka sepertinya. Dan EXP apa nih? Hylos. Ya, Oh, dua khusus smoke batu. bomb ya di depannya. Untuk tim Falcon oke sih high loss-nya. Tadi yang susah tuh kalau Onyx PH yang pakai high loss kan. Nah, kalau kayak gini, best optionnya Gatot Kacanya mendingan di ROM atau di EXP? Di ROM, ambil Cici. ROM ambil Cici. Ya, ambil Iya. Cici itu Ini good option banget. Ya, Cici sudah pegang Kufra Hylos langsung. Udah pasti dua-duanya sih. Yap. Ya paling-paling repotnya nanti kalau misalkan nggak bawa Vengeance ya. Tuh bakal diangkat terus sama Chushin dan bakal di deliver terus damage-nya sama Suyo. Moskov juga ya. Ya Moskov juga, jadi udah pastilah Cici Vengeance. Tapi kalau misalkan mau diganti masuk ke Badang mungkin. Cari efek sisi lagi kan. Ada dash, yang penting punya dash juga. Yang penting punya dash ya. Ya hindarin lantern flare kan. Takutnya bawa hero kayak Terisla gitu kan diangkat terus. Cuma. Wah. Kita udah lama ya. Sama aja lihat bohong. dari Israel. Sama aja bohong. Jangan hero patung pokoknya. Alright. Cici. Dan last pick Cici. yang menentukan adalah Cici. Itu dia betul saja. Dari para panelis kita udah menyampaikan bahwa Cici menjadi best option. Dan apakah draft ini akan membawa Onyx Philippines menuju ke grand final ataukah akan dipaksa terlebih dahulu tim Falcons? Kita akan melihat bersama-sama di Land of Dawn bersama dua caster yang sudah siap, Papulung dan Goni. Let's rock the Land of Dawn. Iya, Pak, akan berakhir 3-1 kah Gon? Atau mungkin di game kali ini akan berakhir 2-2 terlebih dahulu? Kita lihat lah ya Pak Pulung, karena kita udah prediksi sih sebenarnya 5 game. Tapi ngelihat Onyx Philippines dari cara mereka memegang kendali dari yang mereka menang 2 game ini, sulit tampaknya ya untuk tim Falcons mencari celah dan at least ngebalikin keadaan. Benar. Mereka oke kalah di game yang pertama, tapi di saat mereka ngebalikin, mereka benar-benar ngebalikin, total ngebalikin. Momentumnya Kayak sekarang gak ada celah gitu loh jadinya. masih dipegang Onyx Philippines. Jadi kita lihat tentunya ya, 1 tiket akan diamankan dan 1 game untuk Onyx Philippines. Wow. Untuk mengamankan tiket tersebut. Yap, grand final sudah ada di depan dari Onyx Philippines. Tapi Falcon pun masih bisa menyamakan kedudukan. Kita ingin bertanya terlebih dahulu kepada Tenis Indoor Senayan. Kira-kira match akan berakhir di skor 3-1 atau 2-2 terlebih dahulu? Wih, 3-1 di mana-mana. Yowes, kalau begitu sekali lagi. Tenis Indoor Senayan, mana suaranya? Semakin malam, semakin sore ini semakin panas, semakin rame ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi di rumah, langsung aja datang ke arah Tenis Indoor Senayan. Dan ya, Land of Dawn
kita akan saksikan potensi game yang terakhir Onyx Philippines melawan Team Falcons. Tapi by draft deh Gon. Nggak bisa nih, ada Kufra, Pak Pulung. Sulit ya? Ada Kufra, gue jadi otomatis suka sama Kufra gitu loh. Karena hero gue gitu loh, Pak Pulung. Langsung objektif. Gitu ya, langsung objek ke Kufra gitu. Tapi ada 2 player sekarang mencoba untuk bisa mengamankan area dari Experience ya. Namun di tempat yang berbeda ada satu tempat yang terbuka dan itu dimanfaatkan langsung. Kembali Peo menjadi korban. Namun sekarang Kailton sih. Wow. Ini dia. Dengan ada informasi Kufra di atas berarti akan ada satu orang yang tidak tercover. Nah ini terjadi lagi sebenarnya, mirip di game yang sebelumnya. View akan menjadi korban first blood. Oh, Yap, itu dia Super Prince, tapi ternyata masih balik badan. Masih mencoba untuk bisa memberikan bantuan terhadap rekannya, tapi Auguen mau tidak mau flicker. Ini kita lihat ya recovery. Karena sebenarnya kalau kita ngelihat dari game sebelumnya dengan view-nya Flicker atau mungkin ter-takedown bahkan itu ngebuka Onyx Philippines untuk mendapatkan turtle padahal pakai Fanny. Apakah ini mirip-mirip terulang? Yap. Ya kan karena ini Suyo loh yang sebenarnya kuat banget di netral objective, tapi King Kong Yap, itu dia di yang atas. mungkin mau kontes. Startnya udah mulai mendekat loh. Auguen mau gak mau harus pasang badan terlebih dahulu. Mungkin Tyrant Revenge-nya untuk sekarang itulah yang bisa dimanfaatkan terlebih dahulu ya. Sebelum nanti dengan Tyrant Rage yang udah dia miliki dan King Kong yang udah mulai mendekat. Akan seperti apa lagi setupnya? Berhasil diamankan ternyata oleh Kaltesi. Tapi sekarang ada beberapa player yang udah mulai kehilangan begitu banyak SP-nya. Bahkan Kaltesi pun udah menghilang dengan sangat cepat dan Clarknya mencoba untuk bisa kabur dari tersebut. Tapi masih ada Super Phoenix mencoba untuk bisa memberikan bantuan. Hanya ada beberapa player yang sedikit lagi SP terusnya tapi masih bisa selamat dari Falcon. Nah berbeda dengan game sebelumnya, Onyx Philippines kali ini mengalami kerugian yang besar. King Kong. Waduh King Kong ya. Gak ada shadow kill Aduh, tadi. coba lihat Super Prince. Benar-benar nungguin tepat di depan Phil. Iya ini juga nggak ada mana Super Prince ya. Cuman Onyx Philippines selalu tampaknya ya mengambil resiko. Kalah turtle, kalah 2 member juga dan bukan start yang baik tapi Auguen. Yap ini dia Auguen. Berhasilkah tidak follow up terlalu jauh sepertinya? Auguen menggagalkan dari Tyrant Revenge yang memang sudah dia charge. Ya ini pelan-pelan lagi. Meskipun Onyx Philippines kalah turtle mendapatkan 2 member di area turtle fight tadi. Tampaknya secara ekonomi masih sedikit diuntungkan. Hanya 500 mungkin tidak terlalu berarti. Team Falcons yang penting kasih gold. Secepatnya Super Marco udah dapetin 1 buah point kill. Itu 1 buah point kill yang cukup mahal. Oke, Glorious Pathway-nya ada Kel Radea tersebut. Chrono Dash tadi masih bisa menyelamatkan. Berpindah tempat ke bawah kembali. Kirim, diteleportasi begitu saja. Dan ya Super Marco seenggaknya udah ada modal fondasi kuat. Dengan 1 kill ini kita lihat nih apakah bisa dibawa ke arah mid game nanti. Karena Onyx Philippines juga sebenarnya udah menurunkan tempo nih. Ya. Semenjak kan bisa bilang turtle fight yang kalah. Oke, sementara dari Clarknya dengan Vengeance yang memang sudah diaktifkan, Kailton sih lebih memilih untuk mundur dan beberapa player contoh Bill harus benar-benar menjaga area river. Semua disinarin. Semuanya kelihatan ya. Semuanya, tertangkap basah karena Flaptesi sendirian. Flaptesi masih ada, Revitalize, Flaptesi masih ada, 1 Glorious Pathway. Benar-benar ditahan semuanya, Gon. Di tempat yang berbeda, Kel Raja sendirian, satu terakhir, tapi Super Marco hampir saja. Dengan kalkulasinya flickernya on point tapi Loi. Oke. Nggak mungkin sempat. Nggak bakal dikomit juga dan Turtle tampaknya King Kong lah yang memegang kendali di area Turtle-nya. Yap, Brusco sudah mengeluarkan dari Revitalize yang dimiliki. Spear of Destruction numpang lewat tadi. Iya, nggak terlalu connect bahkan. Orang mendapat shoot yang cukup lumayan. Oke dia, Kailton sih maju. Brusco kehilangan sangat banyak SP-nya, tapi itulah Gatot Kaca. Terlalu berat untuk bisa ditumbangkan sendirian. Oke. 1000 gold sudah di kantong Onyx Philippines dan tampaknya pelan-pelan tapi pasti sudah mulailah terbangun ekonomi yang bisa dibilang cukup nyaman. Team Falcons masih banyak kesempatan tentunya. Tinggal aku ngeliat gerakan-gerakan Auguen yang mungkin lebih yakin loncat-loncatannya. Yang tinggal lebih aktif lagi. Apalagi untuk early yang bisa dibilang cukup annoying. Dan ya udah mulai first dan Tyrant Revenge-nya tidak connect karena siapapun. Dan sekarang Auguen yang terjebak hampir terjebak. iya tampaknya masih belum ada follow up yang berarti juga sebenarnya dari Onyx Philippines untuk mungkin nge-punish Super Prince. Dan ini Super Prince masih ada flicker tapi dia tetap stay dengan tidak mengeluarkan dari flickernya. Iya tidak panik lah ya. Yep. Melihat 2 member Kalau saya itu udah langsung pluk gitu langsung ya. hilang. Bener ya. Minimal nabrak tembok juga tadi itu.
Lawan katanya dari Kalem kayaknya ya Pak Pulung. Cuman Onyx Philippines dan juga tim Falcons kali ini 5 menit, hampir 6 menitnya perjalanan. 2-2 saja dari segi kill dan bahkan dari segi struktur juga belum ada yang hancur Pak Pulung. Yep. Jadi cukup berbeda ya, mungkin dengan adanya dorongan, enggak juga, masih aman. Jadi struktur masih cukup aman 6 menit pertama. Nah sekarang ada perpindahan tempat, Kelra udah bergerak ke bagian atas, bahkan sekarang beberapa pemain sudah mulai berkumpul, tapi mereka balik badan kembali, Korknya. Hey, ada sebuah perpindahan tempat, dan kali ini benar-benar mereka disamperin oleh 3 player sekaligus. Onyx tampaknya belum ada koneksi untuk membuka fight-nya tadi, jadi nggak terlalu memaksakan keadaan juga meskipun 4 member sebenarnya di komit. Turtle yang terakhir segera hadir. Yap, dan ini adalah momen yang cukup baik juga yang dimiliki oleh Super Marco, di mana dia bisa menghancurkan ke arah Outer Turret dan setelahnya mungkin bisa bergabung ke dalam team fight ini. Dengan SOD yang harus connect. Yap, dan ini dia waktunya. Ada satu SOD yang sudah langsung connect di dalam area tersebut, tapi sekarang Turtle-nya berhasil diamankan oleh tim Falcon, di mana mereka mendapat keuntungan yang begitu banyak. Zaman Force-nya dikeluarkan dan PO-nya pun masih bisa selamat. Patrol dia tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena beberapa player, tapi Kyle Tezi masih berhasil kabur. Gwen benar-benar memberikan sebuah cover yang begitu baik dan dua-duanya selamat. Gwen berada di dalam satu inner turret yang dimiliki, tapi masih dijagain begitu saja. Kirk benar-benar mengganggu. King Kong menghancurkan di bagian atas dan Gwen pun selamat. Gila di buying time supaya nggak dikasih pulang dan Onyx Philippines mereka tampaknya mendapatkan netral objektif lagi. Tim Falcons malah yang terakhir ya. Yap. Bahkan dari Onyx Philippines tadi bagian tengah udah diambil juga, dan sekarang pertemuan kembali terjadi. Zaman Force-nya merubah segalanya sih harusnya. Haltizi tadi yang dapetin turtle-nya dan Onyx Philippines tampaknya mereka balas dengan team fight. Turret 1 tuker 1 akhirnya ada pertukaran seenggaknya dan 2 malah ya bisa dibilang. Iya, ini kitnya dapat, outer turret atas juga hancur. Harga midnya udah hancur juga. Perbandingannya adalah tadi Falcon dapat turtle sama outer turret bawah kan. Nggak untung sih, tetap nggak untung. Meskipun secara ekonomi mungkin tidak terlalu signifikan perbedaannya. Kali ini harusnya atau Kelra lebih ke arah tentunya Feather dulu, baru mungkin menuju ke arah Holy Crystal namun Super Marco. Ini yang perlu dicatat, udah ada Golden Staff dan menuju item yang ketiga. Ini nggak bisa dipandang sebelah mata oleh Onyx Philippines. Ini dia Holy Crystal, OTW ini ya? OTW. Seperti di game selanjutnya, dari game sebelumnya. Dan kalau kita ngeliat dari perbedaan gold jungler aja cuma 500. Yap, oke, Gwen ya. Benar-benar sudah dihajar dari belakang. Ada Cyclone Eye yang tadi membuat dirinya walaupun Tidal Range sempat dikeluarkan, dan Gwen selamat kali ini. Vision. Oke, perpindahan tempat. Kemanakah mereka akan pergi karena tertangkap basah? Untuk kali Super Marco menghilang dengan sangat-sangat cepat. Nggak ada Holy Crystal nggak masalah. Dia orang memberikan damage yang luar biasa dan ya Flap dan Super Marco terkapar. Oke, ada vengeance yang sudah dikeluarkan oleh Kong. Sementara sekarang Kirknya pun menjadi satu korban balasan, tapi mereka memberikan sebuah aksi balasan dan Gwen kembali terkurung sendirian. Rotation dan dispersionnya connect gitu, crowd control ke arah 3 member tadi, 1 member saja yang berhasil dieksekusi. Dan ya Onyx Philippines meskipun mereka bisa dibilang dibalas, tapi mereka tentunya dengan damage output yang lebih gila lagi. Waduh, nggak kena tuh. Biasa. Tapi Super Prince ya masih free untuk bisa memberikan sebuah efek sisi yang begitu mengganggu. Ini tim Falcons juga harus menurunkan tempo sih. Ya. Kalau kemakan tempo, ini tentunya Onyx Philippines gak masalah. Dia AOE damage-nya tuh luar biasa loh. Yep. Dia effect-nya. Jadi untuk fight-fight di area kecil, di area hutan mungkin tim Falcons, ini mereka gak takut. Makanya dari tadi juga efek kejut selalu itu yang diutamakan oleh Onyx Philippines. Ya, Mereka memberikan efek-efek kejutnya dan barusan adalah salah satu yang berhasil. Tapi Gwen kali ini ya ketahuan. Pasifnya tadi mengendai ke arah satu pemain, dan sekarang waktu itu mereka mencoba melakukan sebuah timpa di area dari Lord. Ada Glorious Power yang dikeluarkan, King Kongnya sedikit terganggu, tapi sekarang zaman Force udah berhasil dikeluarkan pula. Lordnya berhasil diamankan, pertempuran terjadi. Laptesi menjadi korban bahkan SOD-nya kali ini. Akankah berpindah tempat, tapi sepertinya bukan pilihan yang baik untuk Super Marco. Oh my god! Hajar kembali Gwen dan Bill benar-benar merasakan akibatnya. Gila, Super Family menunjukkan dominasinya di game ketiga kali ini. Dan 4 malah. Dan kita lihat 4 member, 5 member dengan adanya Lord. Apakah
push ini membawa tiket ke arah Grand Final. Oke, Grand Final di depan mata. Inilah yang akan membuat mereka lebih bersama kembali pada Plantas yang berhasil dihancurkan Super Paco. Dan selesai. Welcome to Grand Final Onyx Philippines. Oh,